Terus bagaimana peta perbedaan antara ahlu sunnah terkait dengan kasab tadi? Ini kita lihat sajalah untuk sekedar maklumat bagi yang memerlukan. Kalau tidak perlu nggak usah dilihat. Saya kutipkan di dalam kitabnya Abu Hayyan Al-Andalusi di Bahrul Muhit. Kata beliau, madhab ahlus sunnah. Jadi ini masih disebut ahlus sunnah walaupun beda pendapat. Sehingga kalau misalnya Taqiyuddin An-Nabhani dikeluarkan dari ahlus sunnah dengan alasan berbeda pendapat dengan Abul Hasan Al-Asy'ari, para ulama banyak yang berbeda nanti bisa juga dikeluarkan dari ahlus sunnah. Bagaimana yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali di dalam Faisal Tafriqah tersebut. Secara umum mereka sepakat adanya kasab, adanya wilayah yang dikuasai manusia, itu secara umum sepakat, itu sudah. Tetapi mereka berbeda dalam menjelaskan kasab ini. Kata Abu Hayyan ada 3 kelompok. Ahaduhuma qaulu Abil Hasan, anal qudrata sifatun muta'alliqatun bil maqduri min ghairi ta'tsirin fil maqdur. Kata beliau, kudrah atau daya atau kemampuan itu adalah sifat yang terkait dengan objek yang dikenai kemampuan itu. Min ghairi ta'tsirin fil maqdur, tapi enggak ada pengaruh di dalam objek yang dikenai daya tersebut. Bal al-qudratu wal maqduru hasola bi khalqillah. Bahkan kudrah dan makdur, daya dan objek yang dikenai daya, atau kodrat dan yang dikodrati, itu keduanya terjadi dengan ciptaan Allah Ta'ala. Lakinna syai'al ladzi hasala bi khalqillah. Akan tetapi sesuatu itu terjadi karena ciptaan Allah. Wahuwa muta'alliqul qudratil hadithah, dan itu terkait dengan kudrah hadithah, kudrah temporer, kudrah yang diciptakan tadi. 2 al-kasab, ya, yakni adalah al-kasab. Jadi al-kasab itu kaitannya dengan kudrah hadithah. Hasola bi khalqillah, keduanya itu jadi ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastani, yang kedua, qaulul Baqillani. Perkataan Imam Al-Baqillani tadi yang dibahas juga oleh Imam Al-Ghazali, anna dzatal fi'li lam tuhassil lahu sifata kaunihi ta'atan wa maksiyatan. Ini komanya seharusnya dibuang ya. Sesungguhnya perbuatan itu tidaklah akan terjadi, akan menghasilkan baginya sifat taat atau maksiat. Bal hadhihi sifat hasalat lahu bil qudratil hadithah. Akan tetapi sifat ini terjadi atau diperoleh dengan kudrah hadithah. Jadi secara ringkas, kalau di dalam mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari, kudrah hadithah itu tidak efektif. Jadi itu ada daya temporer, itu ada. Manusia itu dayanya ada tapi nggak efektif. Sementara kalau Al-Baqillani, kudrah hadithah ini efektif, ada pengaruhnya. Yang sepakat dengan Al-Baqillani ini termasuk Al-Maturidi. Kemudian yang ketiga, qaulu Abi Ishaq al-Isfira'ani atau Isfiroyaini. Kata beliau, anal qudratain al-qadimah wal hadithah idza ta'allaqata bimaqdurin waqa'a bihima. Bahwasanya kudrah qadimah dan hadithah, kalau keduanya terikat dengan satu makdur, maka itu terjadinya dengan 2 kodrat itu. Jadi kalau Abu Ishaq ini mengatakan ya kedua-duanya itu efektif. Kata Al-Baqillani efektif kudrah hadithah. Tapi nanti beliau jelaskan bahwasanya beda dengan Mu'tazilah. Kudrah hadithah ini sifatnya temporer. Saat mau melakukan gerak baru itu Allah berikan kekuatan ataukah tidak. Sementara kalau Mu'tazilah, kata beliau, yaitu kekuatan sudah ada diciptakan oleh Allah, dia yang gunakan.
Kalau Al-Baqillani kekuatan itu diciptakan ya saat mau melakukan gerak. Ketika Allah ciptakan maka jadilah gerak itu pada saat itu saja. Nanti pada saat yang lain bisa jadi tidak ada gerak itu. Ini beliau kasih contoh ketika orang mengangkat misalnya saat itu dia bisa, tapi besoknya misalnya dia lumpuh dia nggak bisa. Jadi itu qudrah haditsah diciptakan ya saat mau melakukan gerak, yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Abu Ishaq ini terjadi dua-duanya. Fa'ka'anna fi'lal abdi yuqa'u bi'i'anatin. Seolah-olah perbuatan hamba itu terjadi dengan adanya pertolongan. Fahadha huwal kasab. Inilah kasab. Ini bisa juga dilihat di dalam Al-Asy'ari, misteri perbuatan manusia dan takdir Tuhan. Ada baiknya baca-baca buku terjemahan juga untuk mengoreksi apakah kita memahami kitab itu betul ataukah ada perbedaan dengan yang lain. Jadi kata beliau, kasab dalam pengertian Al-Asy'ari itu nggak punya efek, sementara menurut Al-Baqillani punya efek. Poin berikutnya ini yang sangat penting saya rasa, jangan sampai kemudian menganggap kalau ada ulama beda dengan Imam Al-Asy'ari itu terus divonis ini bukan ahli sunnah. Di satu negara tertentu bahkan dianggap sesat. Hanya pada poin-poin tertentu. Kalau Imam Asy'ari misalnya ada 10 poin pendapat Al-Asy'ari, satu atau dua yang berbeda, itu nggak bisa kemudian dikatakan oh ini bukan ahlu sunnah. Dilihat perbedaannya di mana. Toh yang mengklaim ahlu sunnah itu juga tidak semua pendapat Al-Asy'ari dipakai juga. Bahkan bisa jadi lebih banyak dia nggak pakai. Terutama mungkin dalam pandangan terhadap sistem pemerintahan, politik dan sebagainya. Jadi agak aneh klaim-klaim begini. Kita bisa lihatlah di dalam literatur-literatur yang ada, bagaimana misalnya Imam Saifuddin Al-Amidi, itu orang ulama besar wafat tahun 631 Hijriah. Beliau menggolongkan Al-Asy'ari masuk dalam Jabariyah Al-Mutawassithah. Jabariyah pertengahan. Jabariyah moderat. Kenapa? Karena tadi menafikan perbuatan dari hamba secara hakiki. Yang berbuat itu sebetulnya Allah Ta'ala. Kasab dari manusia itu nggak ada efek sama sekali, nggak ada efek. Jadi kata beliau, kata Imam Al-Amidi itu sekedar menjelaskan bagaimana Jabariyah. Jadi wahya allati la tasbutu lil abdi fi'lan. Jabariyah moderat itu tidak menetapkan perbuatan bagi hamba, yang berbuat sebetulnya Allah Ta'ala. Kemudian juga kata Qadhi Abdurrahman bin Ahmad Al-Iji, ulama wafat 756 Hijriah, dalam kitab Al-Mawaqif sama. Jadi menetapkan Asy'ariyah itu adalah Jabariyah Mutawassithah. Walaupun beda memang dengan Jabariyah karena persoalan kasab ini. Nah, di antara yang lain yang menganggap bahkan ini sebagai Jabariyah saja, bukan Jabariyah Mutawassithah, itu adalah Imam Ibnu Hazm. Bisa dilihat di dalam kitab Tarikh Mazahib Al-Islamiyah Syekh Abu Zahrah. Pertentangan itu juga terjadi ketika bicara keinginan dalam diri manusia. Apakah itu diciptakan juga ataukah tidak? Manusia punya nggak keinginan itu? Nah, ini juga terjadi perbedaan keras di kalangan mazhab Al-Asy'ari. Bahkan di masa khilafah masih ada itu antara Syekhul Islam Mustafa Sabri dengan Zahid, Imam Zahid Al-Kautsari, itu juga terjadi perbedaan pendapat. Zahid Al-Kautsari itu condong kepada Imamul Juwaini. Ini juga yang dipakai oleh Syekh Al-Buti, bahwasanya keinginan itu yang Allah berikan kepada manusia untuk gerak hati itu bebas. Mazhab Asy'ari sendiri keinginan itu juga dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbedaan di sini. Kalau sudah keinginan dicipta, daya dan sebagainya, kasab itu tidak efektif, itulah jadi latar belakang kenapa para ulama yang ada saya sampaikan itu menggolongkan Asy'ariyah itu sebagai Jabariyah moderat. Karena tadi
Manusia nggak punya keinginan. Nah, kalau Syekh Taqi itu menjelaskan nanti di Nizamul Islam itu dalam Qadha Qadar, bahasan qadar, yakni Allah itu sudah ciptakan pada diri manusia, fitrahnya itu ada kebutuhan jasmani, ada naluri, ada akal. Allah memang berkehendak manusia di dalam hal keinginan ya, itu dibebaskan. Jadi ini pendapat Syekh Taqi ini juga ada di dalam salah satu pendapat ulama ahlu sunnah. Jadi keinginan itu Allah bebaskan. Tidak berarti misalnya ada doa Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, tetapkan hatiku atas agama engkau dan ketaatan kepada engkau. Bukan berarti itu salah, bukan. Tapi Allah itu membebaskan hati manusia untuk memilih. Tetapi Allah nanti punya iradah, punya masyiah. Sehingga orang-orang yang disukainya itu Allah bisa berikan jalan sehingga keinginannya itu menjadi keinginan yang diridhoinya. Dan itu juga atas pilihan manusia. Tapi Allah berikan kondisi. Allah kondisikan jadi keinginan yang baik. Ada seorang ustadz pernah bercerita, di satu bandara dia ketemu dua orang pemuda yang sedang ngobrol. Dalam obrolannya mereka itu izin ke orang tuanya mau umroh. Tetapi mereka ini sebetulnya mau pergi ke Eropa untuk bersenang-senang, bermaksiat dengan perempuan. Maka ustadz yang mendengar ini kemudian berbicara, mengingatkan mereka. Dan akhirnya mereka sadar, mereka kemudian nggak jadi bermaksiat dan pergi umroh sebagaimana niat awalnya. Perubahan hati ini pilihan. Tetapi ada, ya kita lihat tadi di bab Qadha Qadar yang video ini, Allah itu bisa memberikan pilihan itu. Ada wilayah yang tidak dikuasai manusia dalam hal ini, yakni Allah pertemukan dua orang yang punya niat jelek tadi itu dengan ustadz yang di bandara tadi. Yang dengan ustadz ini, jadi ketemunya dengan ustadz ini kan di luar kemampuan dia. Ustadznya menasihati itu di wilayah yang Allah beri kemampuan kepada si ustadz untuk memilih didiamkan saja kah, dinasihati. Si ustadz memilih dinasihati. Tapi pertemuan ini kan Allah yang ngatur, bukan daerah yang dikuasai manusia. Dan kemudian setelah dinasihati ini kan si pemuda tadi dia punya kebebasan, mau dilanjut ke Eropa itu pilihan dia, mau dilanjut untuk umroh pilihan dia, dan dia memilih itu. Jadi pilihan dia tadi terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan ustadz tadi. Akan beda ceritanya kalau misalnya dia ini di bandara justru ketemu ya wanita yang justru menggoda dia. Bisa jadi niat keinginan yang sudah mau maksiat tadi langsung terjadi kemaksiatan itu. Nah, disinilah sebetulnya Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki kebaikan, Allah bikin jalan-jalannya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sahabat mengatakan tentang takdir itu, bukankah kalau gitu kita nggak usah berbuat? Kata Rasulullah, berbuatlah, semuanya itu akan dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Kita berharap ya kalau kita punya keinginan yang maksiat, Allah atas kekuasaannya itu bisa pertemukan kita dengan orang yang bisa mengubahnya dan hal-hal lain yang bisa membelokkan keinginan kita itu. Nah, pembelokan keinginan itu bukan paksaan, tapi atas pilihan dan Allah yang mengkondisikan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.